Selamat datang di Arah Baru. Di tempat ini, kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana menjadi kuat, tapi juga bagaimana tetap tenang saat dihina. Kita tidak sekadar belajar bertahan hidup, tapi juga tumbuh secara batin, meski di tengah dunia yang tak selalu adil. Ada masa-masa dalam hidup di mana kita akan dipertemukan dengan orang yang meremehkan kita, yang mengangkat suara tapi tidak membuka hati, yang melihat kita tapi tidak pernah benar-benar menghargai keberadaan kita. Entah itu atasan yang otoriter, rekan yang merendahkan, pasangan yang tak peduli, atau bahkan keluarga yang tidak pernah mau mendengarkan. Dan di saat seperti itu kita sering tergoda untuk membalas, untuk menunjukkan bahwa kita juga bisa marah, bahwa harga diri kita tak bisa diinjak begitu saja. Tapi di titik ini kita perlu berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan mengingat satu hal penting yang diajarkan Stoikisme. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita selalu bisa mengendalikan diri sendiri. Filosofi kuno ini tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi lemah, tapi mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan di tangan yang membalas, melainkan di jiwa yang tetap tenang saat dihina. Marcus Aurelius pernah menulis, "Ketika seseorang berbuat salah padamu, tanyakan pada dirimu, apakah aku akan membiarkan kesalahannya merusak kedamaianku? Sebab jika kamu membiarkan emosi mereka meracuni dirimu, maka kamu telah menyerahkan kendali hidupmu ke tangan orang yang bahkan tidak menghargaimu." Dan disinilah titik perubahan dimulai ketika kita berhenti mencari penghormatan dari luar dan mulai membangun martabat dari dalam. Bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi untuk menjaga kewarasan, untuk tetap menjadi manusia yang utuh meski dipatahkan oleh kata-kata orang lain. Di episode kali ini, kita akan membahas 10 cara menghadapi orang yang tidak menghormati Anda. Bukan dengan amarah, bukan dengan kebencian, tapi dengan kesadaran, ketegasan, dan kendali diri. Karena arah baru dalam hidup selalu dimulai saat kita berhenti bereaksi dan mulai memilih respon yang selaras dengan siapa diri kita sebenarnya. Dalam hidup ini, kita tidak selalu bisa memilih siapa yang datang ke dalam hidup kita. Kita tidak bisa memilih siapa yang memperlakukan kita dengan baik dan siapa yang justru meremehkan atau tidak menghormati kita. Tapi satu hal yang selalu bisa kita pilih adalah bagaimana kita merespons perlakuan itu. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan banyak orang ketika menghadapi ketidakhormatan adalah bereaksi secara emosional. Saat diperlakukan dengan tidak sopan, kita marah. Saat direndahkan, kita merasa perlu membalas. Dan saat diremehkan, kita ingin menunjukkan bahwa kita lebih dari apa yang mereka lihat. Itu naluri. Dan naluri itu manusiawi. Tapi disinilah perbedaan antara reaktif dan reflektif. Antara orang yang terjebak dalam permainan emosi orang lain dan orang yang sudah berdiri teguh dalam ketenangan batinnya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi itu wajar, tapi reaksi adalah pilihan. Kita boleh merasa marah, kita boleh merasa terluka, tapi kita tidak wajib menjadikan perasaan itu sebagai bahan bakar untuk keputusan kita berikutnya. Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, "Bukan apa yang terjadi padamu yang mengganggumu, tapi pendapatmu tentang apa yang terjadi." Itu artinya bukan hinaan orang lain yang melukai kita, tapi interpretasi kita terhadap hinaan itu. Bukan karena mereka meremehkan kita, lantas kita jadi kehilangan kendali. Tapi karena kita mengizinkan diri kita merasa perlu membuktikan diri pada mereka. Padahal, saat kamu membalas dengan marah, kamu sedang menegaskan bahwa kata-kata mereka berhasil menyentuh inti dirimu. Kamu sedang berkata tanpa sadar, "Aku peduli dengan penilaianmu." Dan semakin kamu menunjukkan kepedulian itu, semakin mereka merasa berhasil. Maka jangan berikan hadiah itu. Jangan berikan kuasa atas emosimu pada orang yang bahkan tidak menghargai keberadaanmu. Bukan berarti kamu harus diam dan pasrah. Bukan berarti kamu menoleransi ketidakadilan. Tapi kamu bisa merespons dengan kesadaran, bukan impuls. Kamu bisa bicara dengan tegas tanpa harus meninggikan suara. Kamu bisa mengambil sikap tanpa harus kehilangan arah. Orang yang tidak menghormatimu tidak layak mengendalikan emosimu. Mereka tidak layak menuntun arah hatimu. Jika kamu membalas emosi dengan emosi, maka kamu tidak lebih kuat darinya. Kamu hanya sedang berdiri dalam cermin yang sama. Berpikir sebelum berbicara, bernapas sebelum bertindak, memilih sebelum bereaksi,
Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan yang tidak tampak dalam sorotan mata dunia, tapi terasa dalam kedalaman jiwa. Kekuatan yang membuatmu tidak goyah hanya karena seseorang tidak bisa memperlakukanmu sebagaimana mestinya. Kehormatan tidak bisa dipinta. Ia tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain melihatmu, tapi bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Dan jika kamu bisa tetap tenang di tengah hinaan, maka kamu telah menunjukkan bahwa kamu tidak memerlukan respek orang lain untuk tetap berdiri dengan kepala tegak. Karena martabatmu bukan milik mereka, itu milikmu dan hanya kamu yang bisa menjaganya. Apa yang membuat kita merasa berharga? Apakah pujian dari orang lain? Apakah gelar, jabatan, atau status sosial? Atau mungkin perhatian dari orang yang kita kagumi? Pertanyaan ini sederhana, tapi di baliknya tersembunyi kenyataan yang berat. Terlalu banyak dari kita yang menggantungkan harga diri pada hal-hal di luar kendali kita. Dan itu adalah awal dari penderitaan. Ketika seseorang tidak menghormatimu, yang pertama kali terguncang bukan fisikmu, tapi perasaan berhargamu. Ego yang diam-diam berkata, "Mengapa dia memperlakukan aku seperti ini? Apa aku tidak cukup baik?" Kita jadi bertanya-tanya tentang nilai diri kita sendiri, hanya karena seseorang tidak bisa melihatnya. Tapi begini, jika harga dirimu bisa goyah hanya karena kata-kata orang lain, maka itu bukan harga diri. Itu bayangan yang rapuh, itu bangunan yang berdiri di atas tanah yang tidak kokoh. Dan saat angin datang, ia runtuh. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa nilai diri adalah sesuatu yang bersumber dari dalam. Ia tidak bergantung pada validasi orang lain, karena ia tidak dibangun untuk ditonton. Ia dibentuk oleh tindakan, oleh pilihan, oleh cara kita hidup dalam keheningan, jauh dari sorotan. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu ingin dihormati oleh orang lain, maka hiduplah dengan cara yang membuatmu bisa menghormati dirimu sendiri." Kata kuncinya ada di akhir, dirimu sendiri. Jangan kejar pujian, kejar prinsip. Jangan kejar pengakuan, kejar keutamaan. Dalam hidup akan selalu ada orang yang tidak melihatmu sebagaimana mestinya. Akan selalu ada orang yang menertawakan langkahmu, yang meremehkan niat baikmu, yang memperlakukanmu seolah kamu tidak layak didengar atau dipertimbangkan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu benar-benar butuh mereka untuk mengonfirmasi nilaimu? Bayangkan jika setiap nilai yang kamu rasakan tentang dirimu harus ditandatangani oleh orang lain. Maka hidupmu akan seperti permohonan yang terus-menerus, meminta agar orang lain berkata, "Kamu berharga." Padahal, tidak semua orang memiliki mata yang jernih untuk melihat dengan benar. Tidak semua orang memiliki hati yang cukup bersih untuk menilai dengan adil. Dan kalau begitu, haruskah kamu menyerahkan martabatmu ke tangan mereka? Tidak. Nilai dirimu bukan berasal dari pujian mereka. Nilai dirimu berasal dari kejelasan niatmu, dari keteguhanmu bertahan dalam prinsip, dari kemampuanmu untuk tetap berjalan, meskipun tak ada yang memberi tepuk tangan. Manusia modern terlalu haus akan validasi. Kita memposting sesuatu, berharap disukai. Kita berkata sesuatu, berharap dibenarkan. Dan ketika tidak mendapat respons, kita mulai meragukan diri. Seolah hidup ini lomba popularitas. Padahal tidak. Kamu bukan hidup untuk dilihat. Kamu hidup untuk dijalani. Dan penghormatan sejati adalah ketika kamu bisa memandang dirimu di cermin dengan semua luka dan kekurangan dan tetap berkata, "Aku tahu siapa aku." Dan itu cukup. Jika kamu hanya merasa bernilai saat orang lain mengatakannya, maka kamu belum mengenali nilaimu yang sejati. Tapi jika kamu bisa berdiri tegak meski diabaikan, jika kamu bisa melangkah lurus meski diremehkan, maka kamu telah menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada validasi, yaitu rasa hormat dari dirimu sendiri. Dan itu tak bisa dibeli, tak bisa diberikan. Itu harus ditemukan dalam keheningan, dalam kejujuran, dan dalam keberanian untuk tidak menjadi apa yang dunia paksa kamu jadi. Jadi mulai hari ini, kenali nilaimu, bukan karena orang lain melihatnya, tapi karena kamu memutuskan untuk memilikinya. Tidak semua orang akan memperlakukanmu dengan layak. Bahkan saat kamu telah memberi yang terbaik, menunjukkan niat baik, menjaga tutur kata, dan bersikap penuh hormat, masih saja ada orang yang bersikap sebaliknya.
Mereka meremehkan, mencela, mengabaikan, atau bahkan sengaja menyakitimu. Dan di titik ini, banyak dari kita mulai mempertanyakan diri sendiri. Apa salahku? Apa aku tidak cukup baik? Kenapa aku selalu diperlakukan seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan itu tumbuh liar di kepala kita, menekan dada, membuat tidur tak nyenyak, dan mencuri ketenangan jiwa. Padahal, pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan karena kebenaran, tapi karena kita terlalu cepat mengaitkan perlakuan orang lain dengan nilai kita sendiri. Disinilah pelajaran penting dimulai. Perilaku buruk seseorang tidak pernah menjadi refleksi langsung dari siapa dirimu. Itu adalah cermin dari siapa mereka. Namun kita sering keliru. Kita membiarkan perlakuan orang lain menempel ke identitas kita. Ketika seseorang merendahkan kita, kita mulai merasa rendah. Ketika seseorang memperlakukan kita seolah kita tidak penting, kita mulai merasa tak berarti. Padahal kenyataannya, tindakan mereka hanyalah ekspresi dari apa yang sedang kacau dalam diri mereka sendiri, bukan dalam dirimu. Filsuf Stoik, Marcus Aurelius, pernah menulis dalam Meditations, ketika kamu tersinggung oleh tindakan seseorang, jangan biarkan emosimu meyakinkanmu bahwa tindakan itu berhubungan denganmu secara pribadi. Mereka bertindak seperti itu karena sifat mereka, bukan karena dirimu. Lihatlah lebih dalam. Orang yang menyakiti seringkali adalah orang yang terluka. Orang yang kasar seringkali adalah orang yang sedang kacau di dalam dirinya. Dan orang yang tidak bisa menghormati orang lain adalah orang yang belum belajar menghormati dirinya sendiri. Maka mengapa kamu harus mengambil beban itu sebagai milikmu? Bayangkan seperti ini. Jika seseorang menyodorkanmu lumpur dan kamu menolaknya, maka lumpur itu tetap di tangan mereka. Tapi jika kamu menerimanya, maka kotoran itu akan menempel ke tanganmu. Sama halnya dengan emosi buruk dan sikap merendahkan dari orang lain. Jika kamu mengambilnya sebagai milikmu, kamu mengotorinya ke dalam dirimu sendiri. Maka pelajaran besarnya adalah pisahkan. Pisahkan antara tindakan mereka dan identitasmu. Pisahkan antara perlakuan mereka dan nilai dirimu. Pisahkan antara kekacauan mereka dan ketenangan yang sedang kamu bangun. Karena kamu bukan apa yang mereka katakan. Kamu bukan cara mereka memperlakukanmu. Dan kamu bukan penilaian sesaat dari seseorang yang bahkan tidak mengenal luka-luka terdalammu, perjuanganmu, atau ketulusan yang kamu simpan dalam diam. Kamu adalah milik dirimu sendiri. Dan semakin cepat kamu belajar memisahkan antara perilaku orang lain dengan siapa kamu sebenarnya, semakin damai hidupmu. Kamu tidak akan lagi tenggelam dalam asumsi negatif. Tidak lagi membuang waktu untuk membalas atau membuktikan sesuatu. Karena kamu tahu, aku tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Aku hanya bertanggung jawab atas responku. Itu adalah puncak dari kedewasaan emosional saat kamu tahu bahwa tidak semua energi layak ditanggapi, tidak semua perlakuan layak dijawab, dan tidak semua hinaan perlu disimpan dalam hati. Pisahkan, letakkan beban itu. Dan ingatlah, kamu tidak bisa mengendalikan apa yang orang lakukan, tapi kamu selalu bisa memilih siapa kamu, dengan atau tanpa pengakuan mereka. Ada anggapan yang salah kaprah dalam hidup kita, bahwa jika ingin dihormati, kita harus bersuara lantang, kita harus keras, tajam, bahkan kalau perlu membalas perlakuan buruk dengan sikap yang lebih menyakitkan. Tapi pertanyaannya adalah, benarkah hanya dengan menjadi keras kita bisa dipandang? Atau mungkinkah kita bisa tetap tegas, namun tetap menjaga martabat dan kejernihan? Seringkali dalam menghadapi orang yang tidak menghormati kita, kita merasa berada di persimpangan. Antara diam yang dipandang lemah dan kemarahan yang tampak sebagai kekuatan. Tapi sebenarnya ada satu jalan di tengah. Jalan yang jarang diambil karena ia butuh lebih dari sekadar reaksi, ia butuh kesadaran. Yaitu bersikap tegas tanpa harus menjadi kasar. Tegas adalah tentang menetapkan batas. Kasar adalah tentang menghancurkan orang lain. Tegas berasal dari kekuatan, kasar berasal dari luka. Dan dalam stoikisme, kita diajarkan untuk menahan diri dari emosi yang tidak terkontrol, sekaligus tidak membiarkan diri diinjak-injak. Karena martabat bukan hanya soal bagaimana kita memperlakukan diri sendiri, tapi juga bagaimana kita mengarahkan orang lain untuk memperlakukan kita. Tegas adalah ketika kamu bisa berkata tidak tanpa merasa bersalah.
Ketika kamu bisa menatap seseorang yang menghinamu dan berkata, dengan suara tenang, saya tidak akan menerima cara bicaramu seperti itu. Ketika kamu bisa berjalan menjauh dari ketidakhormatan tanpa membawa dendam, itu bukan kelemahan, itu adalah kendali diri. Dan kendali diri adalah inti dari keberanian sejati. Filsuf Romawi Seneca pernah menulis, tidak ada kemenangan yang lebih mulia daripada mengalahkan kemarahan dengan ketenangan. Dan itu benar. Karena membalas hinaan dengan hinaan hanyalah memperpanjang lingkaran kecil dari ego yang saling menyakiti. Tapi saat kamu mampu menetapkan batas tanpa terjebak dalam kebencian, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu lebih besar dari persoalan itu sendiri. Mari kita lihat kenyataan. Banyak orang bersikap kasar bukan karena kuat, tapi karena mereka tidak punya cara lain untuk mengekspresikan kekacauan batin mereka. Mereka terbiasa memaksakan kehendak, terbiasa mendominasi, dan kadang mereka akan terus mencoba menekanmu hingga kamu meledak. Karena saat kamu meledak, kamu turun ke level mereka. Dan saat itu terjadi, kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Maka jangan beri mereka hadiah itu. Saat seseorang tidak menghormatimu, kamu tidak perlu menjadi buruk seperti mereka. Kamu hanya perlu menjadi cukup kuat untuk menunjukkan batasmu. Katakan dengan tenang, saya tidak akan melanjutkan percakapan ini jika Anda terus berbicara seperti itu. Atasanku atau bukan, saya tetap berhak diperlakukan dengan hormat. Kalau kamu tidak bisa menghargai saya akan pergi dari ruang ini. Kata-kata itu tidak terdengar keras, tapi dampaknya besar. Karena mereka berasal dari kejelasan batin, bukan dari kemarahan. Orang akan mencoba menguji batasmu, itu pasti. Tapi tugasmu bukan mengubah mereka. Tugasmu adalah menjaga batas itu tetap berdiri. Dan batas itu bukan tembok untuk membalas. Itu adalah pagar untuk melindungi martabatmu. Tegas bukan berarti kasar. Diam bukan berarti lemah. Dan meninggalkan bukan berarti kalah. Yang membuat seseorang kuat bukanlah seberapa tinggi suaranya, tapi seberapa stabil jiwanya saat diguncang. Dan jika kamu bisa tetap berdiri dengan tegas, tanpa harus melukai, maka kamu sudah jauh lebih kuat dari apapun yang mereka katakan. Jadi ketika kamu berhadapan dengan mereka yang tidak menghormatimu, ingat, jangan mengajari mereka dengan kebencian. Ajari mereka dengan batas. Dan ajari dirimu sendiri bahwa kamu tidak perlu menjadi orang lain hanya untuk membela siapa dirimu. Salah satu ilusi terbesar dalam hidup adalah keinginan untuk mengendalikan apa yang ada di luar diri kita, termasuk perilaku orang lain. Kita ingin orang memperlakukan kita dengan hormat. Kita ingin lingkungan kerja yang ideal. Kita ingin keluarga yang pengertian. Kita berharap orang-orang memahami batasan, tahu etika, dan bisa bersikap bijak. Tapi kenyataannya, hidup tidak selalu seperti itu. Akan selalu ada orang yang bertindak di luar harapan kita. Akan selalu ada lingkungan yang kacau, rekan kerja yang merendahkan, orang tua yang tidak pernah memahami, pasangan yang kadang menyakiti tanpa sadar. Dunia tidak diciptakan untuk memenuhi standar kita, dan disitulah kekecewaan lahir. Namun di titik inilah stoikisme berdiri tegak, menawarkan pandangan yang menenangkan sekaligus membebaskan. Kamu tidak bisa mengendalikan lingkunganmu, tapi kamu selalu bisa mengendalikan reaksimu terhadap lingkungan itu. Filsuf Epictetus menegaskan dengan sederhana, beberapa hal ada dalam kekuasaan kita, dan beberapa hal tidak. Apa yang berada dalam kekuasaan kita? Pikiran, penilaian, niat, dan reaksi kita sendiri. Apa yang tidak? Segala hal di luar itu, termasuk tindakan orang lain. Tapi inilah yang sering luput. Kita menghabiskan terlalu banyak energi untuk memperbaiki apa yang tidak bisa kita sentuh, dan terlalu sedikit perhatian untuk menjaga apa yang sepenuhnya ada dalam kendali kita. Misalnya, ketika seseorang tidak menghormati kita, kita langsung ingin mengubah orang itu. Kita ingin mereka meminta maaf. Kita ingin mereka menyadari kesalahan mereka. Kita ingin mereka bersikap sebagaimana seharusnya. Dan saat mereka tidak berubah, kita kecewa. Kita tersulut. Kita kehilangan arah. Padahal sejak awal, kita sedang berharap pada sesuatu yang tidak bisa kita atur. Tapi bayangkan jika kita mengalihkan fokus. Bukan pada mereka, tapi pada diri sendiri. Bukan pada mengubah lingkungan, tapi pada menata cara kita menghadapi lingkungan itu. Kendalikan reaksimu. Kendalikan nadamu saat menjawab.
Kendalikan langkahmu saat memutuskan. Kendalikan energimu agar tidak habis untuk hal-hal yang tak seharusnya menyentuh batinmu. Karena orang bisa berkata apa saja, dunia bisa bergerak sekeras apapun, tapi ketenangan yang kamu bangun dari dalam, tidak ada yang bisa mengambilnya, kecuali kamu sendiri yang menyerahkannya. Kita tidak hidup untuk mengatur dunia. Kita hidup untuk mengatur diri di tengah dunia yang tidak bisa diatur. Dan itu bukan sikap pasif, itu kekuatan batin. Kamu boleh berada di lingkungan yang tidak ideal, tapi kamu tidak harus menjadi cerminan dari lingkungan itu. Kamu boleh dikelilingi oleh orang yang tidak menghormatimu, tapi kamu tidak harus kehilangan rasa hormat pada dirimu sendiri. Kamu boleh dikhianati, diremehkan, atau diabaikan, tapi kamu tidak harus menjadi pribadi yang sinis dan pahit. Reaksi adalah milikmu, dan saat kamu bisa mengendalikannya, kamu tidak hanya menjaga martabatmu, kamu sedang memulihkan arah hidupmu. Karena hidup bukan tentang memperbaiki semua orang di sekelilingmu. Hidup adalah tentang membentuk karaktermu di tengah lingkungan yang sulit. Dan karakter itu justru ditempa dalam keadaan yang tidak ideal, dalam situasi yang menekan, dalam interaksi yang menyakitkan. Maka ketika kamu merasa kehilangan kendali, tarik napas sejenak, lihat ke dalam, tanyakan, apa yang bisa aku kontrol saat ini? Jawabannya hampir selalu sama, dirimu sendiri, pilihanmu, dan bagaimana kamu memilih untuk tetap berdiri dengan tenang, dengan sadar, dan dengan arah yang tetap kamu genggam, meski angin berembus dari segala sisi. Ada kalimat yang tampak sederhana, tapi sulit dijalani. Jangan ambil secara pribadi, tapi bagaimana bisa kita tidak merasa pribadi ketika seseorang berbicara dengan kasar pada kita? Bagaimana mungkin kita tidak merasa diserang ketika pendapat kita ditertawakan? Bagaimana kita bisa tidak merasa dihina ketika nama baik kita dijatuhkan tanpa sebab? Sulit, ya, karena kita manusia. Dan manusia punya hati, kita punya harapan untuk dimengerti. Kita punya keinginan untuk dihormati. Dan ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, kita merasa gagal, merasa disakiti, merasa kurang. Namun justru disinilah letak akar penderitaan itu. Kita mengira bahwa perlakuan orang lain selalu tentang diri kita. Padahal seringkali apa yang dikatakan orang lain mencerminkan lebih banyak tentang mereka daripada tentang kita. Ketika seseorang berkata sinis, itu mungkin karena luka lama yang belum sembuh. Ketika seseorang merendahkanmu, itu bisa jadi karena mereka sedang merasa kecil dan tidak punya kendali. Dan ketika seseorang tidak menghormatimu, bisa jadi karena mereka sendiri belum pernah merasa dihormati secara tulus seumur hidupnya. Tapi kita yang tidak tahu latar belakang mereka, langsung mengambilnya secara pribadi. Kita izinkan kata-kata mereka masuk jauh ke dalam ruang paling rapuh dalam batin kita. Kita izinkan mereka mengotori ruang yang seharusnya hanya dihuni oleh hal-hal yang pantas. Nilai, prinsip, dan martabat. Filsuf Stoik Marcus Aurelius pernah menulis, pikiranmu akan menjadi seperti apa yang kamu isi setiap harinya. Maka jagalah agar tak sembarang hal masuk ke dalamnya. Mengambil segala sesuatu secara pribadi, sama saja dengan membuka pintu rumahmu lebar-lebar dan mengundang semua orang untuk masuk, termasuk mereka yang datang dengan kotoran di kaki dan niat buruk di hati. Kamu harus bertanya, apakah orang ini benar-benar mengenal siapa aku? Apakah mereka tahu apa yang telah aku perjuangkan diam-diam? Apakah mereka pernah hidup di dalam tubuhku, di dalam pikiranku, dengan segala pergolakan yang hanya aku sendiri yang tahu? Jawabannya tidak. Mereka tidak tahu. Lantas, jika mereka tidak tahu, mengapa kata-kata mereka harus menentukan nilai dirimu? Mengambil sesuatu secara pribadi adalah ketika kamu menaruh cermin yang salah di depan wajahmu. Cermin yang dipenuhi bias, prasangka, dan persepsi orang lain. Dan kamu membiarkan cermin itu menentukan gambaran siapa kamu. Padahal kamu tahu, itu bukan dirimu. Kamu adalah seseorang yang sedang belajar. Seseorang yang sedang tumbuh. Seseorang yang sedang mencoba tetap baik di tengah dunia yang seringkali tidak adil. Dan seseorang seperti itu tidak pantas menaruh hidupnya dalam genggaman opini siapapun. Ada kalanya orang tidak menghormatimu bukan karena mereka membencimu,
tapi karena mereka tidak tahu cara mencintai dirinya sendiri. Ada kalanya orang menyakitimu bukan karena kamu salah, tapi karena mereka tidak tahu cara menyembuhkan diri. Ada kalanya orang bersikap kasar hanya karena mereka tidak punya keberanian untuk bersikap lembut. Ketika kamu memahami ini, kamu akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dari sudut, kenapa mereka memperlakukanku seperti ini? Tapi dari sudut, apa yang sedang mereka perjuangkan dalam diam, sampai mereka harus bertindak seperti itu. Empati bukan berarti membenarkan, tapi itu membebaskan. Karena saat kamu tidak lagi mengambil semuanya secara pribadi, kamu berhenti membawa beban yang bukan milikmu. Kamu berhenti mencoba memperbaiki semua orang. Dan kamu mulai fokus membangun kembali ruang di dalam dirimu, tempat tenang yang tidak terganggu oleh teriakan dunia luar. Ingat ini baik-baik, kamu tidak bisa mengontrol isi kepala orang lain, tapi kamu bisa menjaga isi kepalamu sendiri. Dan itu sudah cukup untuk tetap waras, untuk tetap kuat, dan untuk tetap berjalan tanpa harus terluka oleh setiap kata yang melintas. Jangan ambil secara pribadi. Biarkan orang lain sibuk dengan kekacauan mereka. Kamu cukup sibuk membangun kedamaianmu sendiri. Salah satu pelajaran paling berat dalam hidup adalah menerima kenyataan bahwa tidak semua tempat layak untuk kita tinggali. Tidak semua hubungan layak untuk kita perjuangkan. Dan tidak semua orang, meskipun pernah dekat, layak untuk terus kita pertahankan dalam hidup. Tapi manusia sering kali keras kepala. Kita bertahan di tempat yang menyakitkan, berharap situasinya berubah. Kita tetap hadir dalam relasi yang tidak menghargai, dengan keyakinan bahwa mungkin suatu hari nanti mereka akan berubah. Padahal yang sering kali berubah adalah diri kita sendiri, menjadi lebih letih, lebih kecil, lebih jauh dari siapa kita sebenarnya. Ada kalimat yang keras tapi jujur. Jika kehadiranmu tidak dihargai, maka kepergianmu adalah bentuk kehormatan terakhir yang bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri. Pergi bukan tentang menyerah, pergi bukan tentang kalah. Pergi adalah tentang mengenali batas, tentang menyadari bahwa menjaga harga diri jauh lebih penting daripada terus memohon dipahami. Dalam Stoikisme, Epictetus mengajarkan bahwa kita harus hidup selaras dengan akal dan kebajikan. Dan tidak ada kebajikan dalam membiarkan diri terus-menerus disakiti, diperlakukan rendah, atau dijadikan objek pelampiasan oleh orang lain. Karena kamu bukan tempat sampah untuk menampung kekacauan orang lain. Kamu bukan boneka emosi yang harus selalu mengerti orang yang bahkan tak pernah ingin mengerti kamu. Kamu adalah manusia yang berhak dihargai, berhak didengar, dan berhak untuk memilih kapan harus tetap tinggal dan kapan harus pergi. Namun kita takut. Takut dibilang egois. Takut dianggap tidak setia. Takut kehilangan apa yang sudah lama kita bangun. Padahal seringkali yang kita pertahankan hanyalah bayangan dari apa yang dulu pernah baik, bukan kenyataan hari ini yang terus menggerogoti ketenangan jiwa. Pergi tidak selalu harus dramatis, tidak harus penuh kemarahan. Kadang pergi adalah proses sunyi. Diam-diam kita mundur, diam-diam kita menyusun ulang prioritas, diam-diam kita melepaskan ekspektasi dan mengembalikan harapan kepada diri sendiri. Belajar pergi saat diperlukan adalah tanda kedewasaan emosional. Kamu tahu kapan harus berbicara dan kapan harus berhenti menjelaskan. Kamu tahu kapan harus bertahan dan kapan harus menyelamatkan dirimu sendiri. Dan dalam proses itu, kamu akan menemukan bahwa tak semua perpisahan adalah kerugian. Kadang kehilangan orang yang tidak menghargaimu adalah bentuk tertinggi dari keberuntungan. Ingat ini baik-baik. Tidak ada kebahagiaan yang lahir dari tempat yang terus-menerus mengikis harga dirimu. Tidak ada pertumbuhan yang lahir dari hubungan yang membuatmu merasa kecil. Dan tidak ada cinta sejati yang membuatmu lupa mencintai dirimu sendiri. Pergi bukan berarti kamu berhenti peduli, tapi karena kamu mulai peduli pada dirimu sendiri. Dan jika kamu masih merasa bersalah karena memilih pergi, ingatlah kata-kata ini. Kamu tidak bertanggung jawab atas kedewasaan orang lain. Tapi kamu sepenuhnya bertanggung jawab atas kesehatan jiwamu sendiri. Maka jika kamu telah mencoba dengan tulus, telah memberi kesempatan, telah menjelaskan dengan sabar, dan masih juga tidak dihargai, mungkin sudah saatnya kamu melepaskan. Bukan dengan amarah, tapi dengan kepala tegak dan hati yang damai. Pergilah bukan untuk membuktikan bahwa kamu benar,
Tapi karena kamu tahu, kamu berhak menemukan ruang yang lebih tenang, lebih sehat, lebih jujur, dan yang paling penting lebih menghargai siapa dirimu, tanpa harus kamu jelaskan berkali-kali. Dalam perjalanan hidup ini, tidak semua orang hadir untuk mencintai kita. Tidak semua orang datang untuk memberi dukungan, kehangatan, atau penghargaan. Beberapa datang justru untuk menguji batas kesabaran kita, untuk memperlihatkan sisi kelam dunia, untuk menunjukkan bahwa tidak semua hati bisa dijangkau dengan kebaikan. Dan di momen-momen seperti itu, kita terluka. Kita merasa dikhianati, diremehkan, tidak dihargai. Rasa sakit itu nyata, kadang diam-diam menghantui, kadang meledak dalam amarah atau kesedihan yang sulit dijelaskan. Tapi setelah semua emosi itu mereda, akan selalu ada satu pertanyaan yang penting untuk ditanyakan. Apa pelajaran yang bisa aku ambil dari ini? Pertanyaan ini tidak serta-merta menghapus luka, tapi ia mengubah arah luka itu. Dari rasa sakit yang pasif, menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan yang sadar. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup tidak diciptakan untuk membuat kita nyaman, tetapi untuk membuat kita kuat. Dan salah satu bentuk kekuatan tertinggi adalah kemampuan untuk mengubah penderitaan menjadi pelajaran. Mengubah orang yang melukai kita menjadi guru kehidupan, meski mereka sendiri tidak pernah bermaksud mengajar. Marcus Aurelius dalam Meditations pernah menulis, "Orang yang menyakitimu telah memberikanmu kesempatan untuk melatih kesabaran, keteguhan, dan pengampunan. Maka jangan sia-siakan latihan itu." Bayangkan betapa besarnya perubahan sudut pandang itu. Kita tidak lagi melihat mereka sebagai musuh yang harus dibenci, tapi sebagai peta yang menunjukkan jalan ke dalam diri kita sendiri. Setiap perlakuan tidak hormat, setiap kalimat yang menyakitkan, setiap sikap yang meremehkan, semuanya bisa menjadi cermin yang memperlihatkan bagian dalam diri kita yang masih perlu diperkuat. Mereka yang tidak menghargaimu telah mengajarimu untuk mengenali siapa yang pantas ada di sekitarmu, untuk menetapkan batas, untuk berkata cukup, untuk berdiri sendiri ketika tidak ada yang memberi sandaran. Kadang mereka bahkan mengajarkanmu hal-hal yang tidak mereka miliki sendiri. Dari seseorang yang tidak pernah menghormatimu, kamu belajar bagaimana pentingnya menghargai orang lain. Dari seseorang yang meremehkanmu, kamu belajar bagaimana cara membangun orang lain. Dari seseorang yang meninggalkanmu saat kamu jatuh, kamu belajar menjadi teman sejati bagi orang lain. Ini bukan tentang memaafkan dengan tergesa-gesa, bukan tentang melupakan rasa sakit, tapi tentang menolak untuk membiarkan rasa sakit itu menjadi sia-sia. Jangan biarkan mereka hanya menjadi bagian dari masa lalu yang menyakitkan. Ubah mereka menjadi bagian dari fondasi batinmu. Sebagai batu-batu yang dulu melukai telapak kakimu, tapi kini kamu pijak untuk melangkah lebih tinggi. Ketika kamu berhasil mengubah peran mereka dari pelaku luka menjadi sumber pelajaran, kamu telah mengambil kembali kendali atas narasi hidupmu. Kamu tidak lagi menjadi korban dari perlakuan orang lain. Kamu menjadi penulis yang memilih untuk menuliskan akhir cerita dengan kebijaksanaan, bukan dendam. Karena pada akhirnya mereka datang dan pergi, tapi kamu tetap di sini. Dan yang lebih penting, kamu tetap bisa bertumbuh. Ubah peran mereka. Jangan biarkan keburukan mereka menular ke jiwamu. Biarkan mereka menjadi pelajaran. Dan pelajaran, jika direnungkan dengan tulus, selalu meninggalkan kekuatan baru di dalam diri. Itulah mengapa kita harus bersyukur, bukan karena mereka menyakiti, tapi karena kita bisa melewati itu semua. Dan tetap jadi manusia. Manusia yang belajar. Manusia yang mengolah luka. Dan manusia yang memutus rantai balas dendam dengan kebijaksanaan yang tenang. Ketika seseorang tidak menghormatimu, mempermalukanmu, meremehkanmu, atau bahkan sengaja menyakitimu, ada satu dorongan yang hampir selalu muncul secara naluriah. Membalas. Membuktikan bahwa kamu tidak selemah yang mereka kira. Menunjukkan bahwa kamu juga bisa tajam, bisa melukai balik, bisa membuat mereka menyesal, dan kita menyebutnya dendam yang dibungkus keadilan. Tapi di balik semua itu, yang sebenarnya kita lakukan adalah memelihara api dalam hati. Api yang membakar tenang kita sendiri. Api yang mungkin memang terasa hangat sesaat karena memberikan ilusi kekuatan. Tapi pelan-pelan,
api itu memakan bagian terdalam dari siapa kita. Dan pada akhirnya, ketika dendam tumbuh subur, kedamaian mati perlahan. Filsuf Stoik, Seneca, pernah berkata, membalas kejahatan dengan kejahatan hanya akan membuat kita sama buruknya dengan orang yang pertama kali bersalah. Kita perlu merenungkan kalimat ini dalam, karena dendam seringkali menyamar sebagai kekuatan, padahal sejatinya itu adalah bentuk lain dari luka yang belum selesai. Ketika kamu hidup dalam dendam, kamu mengikat dirimu sendiri dengan rantai yang tak terlihat. Setiap kali kamu memikirkan orang itu, kamu membiarkan mereka hidup dalam pikiranmu. Setiap kali kamu menyusun skenario balasan, kamu menjadikan mereka pusat dari hidupmu. Padahal mungkin mereka sudah tidak peduli lagi. Mungkin mereka bahkan tidak sadar seberapa dalam luka yang mereka tinggalkan. Lalu siapa yang sebenarnya menderita? Kamu. Itulah mengapa kamu harus memilih untuk membangun kedamaian. Bukan karena mereka pantas mendapatkan pengampunan, tapi karena kamu pantas mendapatkan ketenangan. Kedamaian bukan berarti melupakan, bukan berarti memaklumi. Kedamaian berarti kamu memutuskan untuk tidak membiarkan peristiwa itu merusak jiwamu. Kamu tidak menyangkal luka, tapi kamu menolak untuk menjadikannya identitas. Dan ini bukan proses yang mudah. Membentuk kedamaian batin di tengah pengkhianatan, ketidakadilan, atau perlakuan tidak hormat butuh waktu. Tapi itu adalah proses yang paling membebaskan. Karena saat kamu tidak lagi menyimpan dendam, kamu sedang membuka ruang bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Untuk bernafas, untuk hidup, dan untuk menciptakan versi dirimu yang lebih kuat dan tenang. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bertanggung jawab atas apa yang orang lain lakukan. Tapi kita sepenuhnya bertanggung jawab atas apa yang kita pilih untuk lakukan terhadap rasa sakit itu. Dan memilih damai bukan tanda kelemahan. Itu bukti bahwa kamu tidak lagi ingin hidup dalam gravitasi masa lalu. Kamu ingin melangkah, kamu ingin pulih, kamu ingin menyudahi pertarungan yang hanya menyisakan kelelahan dan kebisingan dalam pikiran. Ketika kamu membalas keburukan dengan kebaikan, kamu sedang menunjukkan siapa kamu sebenarnya, bukan siapa mereka. Ketika kamu memilih tidak bereaksi dengan cara yang sama, kamu sedang memutus rantai siklus luka yang bisa terus diwariskan. Dan ketika kamu memilih damai, kamu sedang membangun benteng batin. Bukan untuk melindungi diri dari dunia, tapi untuk menjaga agar dunia tidak mengubahmu menjadi pribadi yang kamu benci. Mungkin kamu tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kamu bisa memilih apa yang akan kamu bangun dari puing-puing itu. Kebencian yang tak pernah habis, atau ketenangan yang tumbuh dalam diam. Dan dalam jangka panjang, damai selalu menang. Bukan karena lebih keras, tapi karena lebih dalam. Bukan karena lebih cepat, tapi karena lebih bertahan. Karena orang yang tenang, yang tidak digerakkan oleh balas dendam, adalah orang yang benar-benar berkuasa atas dirinya sendiri. Jadi, saat kamu melihat ke belakang dan teringat semua perlakuan tidak adil, semua kata-kata yang menyakitkan, semua penghinaan yang pernah membuatmu meragukan diri sendiri, tarik napas. Lalu katakan pada dirimu, aku tidak akan membalas dengan luka yang sama. Aku akan membalas dengan ketenangan. Dan di saat itulah kamu benar-benar menang. Ada kalanya, satu-satunya cara untuk menjawab perlakuan buruk dari orang lain, bukan dengan kata-kata, bukan dengan amarah, bukan pula dengan pembuktian yang melelahkan, tapi dengan keteguhan batin yang tak bisa mereka guncang. Dengan martabat yang tidak mudah terpengaruh oleh kekasaran, hinaan, atau ketidakpedulian siapapun. Di dunia yang seringkali gaduh, keras, dan penuh ego, martabat adalah kemewahan batin yang langka. Martabat bukan soal gelar, bukan soal status sosial, bukan soal pencitraan. Martabat adalah bagaimana kamu bersikap ketika tidak ada orang yang memuji. Martabat adalah bagaimana kamu menjaga sikap, bahkan ketika orang lain kehilangan kendali. Martabat adalah memilih jalan yang terhormat, meski dunia menertawakannya sebagai kelemahan. Kamu tahu bahwa orang tidak selalu memperlakukanmu dengan pantas. Kamu tahu bahwa akan ada momen di mana kamu diremehkan, diabaikan, atau bahkan ditantang secara emosional. Tapi di titik-titik itulah kamu bisa memilih.
Apakah kamu akan ikut terjatuh ke dalam lumpur yang sama, atau tetap berdiri di atas keyakinan tentang siapa kamu? Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, "Tak seorang pun bisa mencemarkan jiwamu kecuali kamu sendiri yang mengizinkannya." Itulah mengapa martabat adalah kekuatan dalam diam. Ia tidak perlu pengakuan, tidak butuh panggung. Martabat hidup di cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak, terutama saat tak ada yang menonton. Jadilah seseorang yang tenang saat orang lain memilih gaduh. Jadilah seseorang yang tetap rasional saat orang lain terbakar oleh emosi. Jadilah seseorang yang tidak ikut mengotori mulutnya, meski disakiti oleh kata-kata. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu, kekuatan sejati bukan terletak pada balasan, tapi pada penahanan diri. Menjadi contoh dari martabat yang tidak mudah tergoyahkan, bukan berarti kamu tidak punya emosi. Tapi kamu memilih untuk tidak dikendalikan oleh emosi itu. Kamu tahu betul kapan berbicara dan kapan diam lebih bijak. Kamu tahu kapan menegur dengan tenang dan kapan lebih baik melangkah pergi tanpa drama. Dan justru disitulah letak kehormatanmu. Karena yang paling sulit dalam hidup bukanlah melawan orang lain, tapi menjaga agar dirimu tidak berubah menjadi seperti mereka. Ketika kamu terus menjaga sikap, orang akan menyadari bahwa kamu berbeda. Bahwa kamu bukan seseorang yang mudah dikendalikan oleh provokasi. Bahwa kamu bukan pribadi yang kehilangan jati diri hanya karena ingin terlihat dominan. Dan tanpa kamu sadari, kamu sedang menjadi teladan. Bukan teladan dalam teori, tapi dalam praktik hidup. Teladan tentang bagaimana tetap manusiawi di dunia yang seringkali kejam. Teladan tentang bagaimana menjaga kepala tetap dingin meski dunia sedang terbakar. Mereka yang tidak menghormatimu bisa saja melupakan apa yang pernah mereka katakan. Tapi mereka tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu tetap tenang ketika mereka kehilangan kendali. Itu meninggalkan bekas. Itu menggetarkan hati yang jujur. Itulah sebabnya kamu tidak perlu sibuk membalas. Kamu hanya perlu menjadi pribadi yang pantas dihormati. Bukan karena kamu menuntutnya, tapi karena kamu menciptakan atmosfer di sekitarmu yang penuh ketegasan, kejelasan, dan kebajikan. Jadilah contoh dari martabat yang tak mudah tergoyahkan. Karena dunia ini sudah cukup penuh dengan kemarahan, kebisingan, dan drama. Yang dibutuhkan sekarang adalah lebih banyak manusia yang tahu bagaimana tetap berdiri dengan kepala tegak, hati yang bersih, dan jiwa yang utuh. Dan jika kamu mampu melakukan itu, maka kamu tak hanya memberi contoh. Kamu sedang menyembuhkan dunia dengan ketenangan, satu sikap bijak dalam satu momen sulit. Dalam menghadapi orang-orang yang tidak menghormati kita, kita punya dua pilihan. Membalas dengan cara yang sama, atau melangkah dengan cara yang lebih berkelas. Kita bisa terjebak dalam siklus dendam, kemarahan, dan pembuktian yang tak kunjung usai, atau kita bisa memilih untuk menjaga kendali, melatih kesabaran, dan memperkuat martabat batin yang tak bisa disentuh oleh siapapun. Menghadapi ketidakadilan memang tidak pernah mudah. Tapi jangan biarkan sikap buruk orang lain menjadi alasan kita kehilangan arah. Kita tidak dilahirkan untuk mengendalikan mereka. Kita dilahirkan untuk menguasai diri sendiri. Karena pada akhirnya cara terbaik menghadapi mereka adalah dengan terus bertumbuh, terus menyadari nilai diri, dan tetap berjalan dengan kepala tegak tanpa membawa racun yang bukan milik kita. Jika kamu sampai di bagian akhir dari seri ini, itu artinya kamu adalah seseorang yang tidak ingin bereaksi secara impulsif, tapi ingin bertindak dengan sadar. Kamu sedang mencari arah baru dalam cara hidupmu. Dan untuk itu, kami di sini. Arah baru adalah ruang untuk menenangkan diri, menyusun ulang cara berpikir, dan membentuk keberanian yang sunyi namun kuat. Bersama kami, kamu akan belajar bukan hanya bertahan dari kerasnya hidup, tapi juga bertumbuh di dalamnya. Jika kamu merasa terpantik oleh kata-kata ini, jangan lupa untuk berlangganan, nyalakan notifikasi, dan bagikan video ini ke mereka yang butuh panduan dalam diamnya. Karena dunia tidak butuh lebih banyak suara keras, dunia butuh lebih banyak ketenangan yang bijak. Sampai jumpa di episode selanjutnya, di arah baru, tempat di mana kamu kembali mengingat siapa dirimu sebenarnya.